Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya mushola yang kita rencanakan untuk kita rapihkan, perbaiki. Allah mudahkan selesai juga dalam waktu yang cepat sebelum tibanya bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk mereka yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Ya. Ulama menerangkan bahwa termasuk membangun juga adalah merenovasi, memperbaiki masjid juga termasuk membangun. Sebagaimana praktek Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau memperluas Masjid Nabawi, kemudian orang-orang banyak membicarakan tentang Utsman bin Affan. Maka kata Utsman bin Affan, innakum aktsartum alayya, sesungguhnya kalian terlalu banyak mengkritik terhadapku, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang mendapatkan keutamaan ini, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau biasanya pada Ahad pekan ketiga ba'da subuh kita mempelajari kitab Tauhid Muyassar atau belajar mudah ilmu tauhid, maka pada kesempatan kali ini, karena beberapa hari ke depan insyaallah kita akan masuki bulan Ramadan, di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan. Berikut syarahnya. Ada di blog saya di sini. Masuk ke dalam menu hadis, kemudian kita geser ke bawah, kemudian ada materi dengan judul Fadilah beramal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk semangat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya sebelum kesini, kita juga tidak mengandalkan kemampuan diri kita, bahwa kita pasti mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita bersandar kepada Allah dengan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan beramal saleh. Dan di antara doa
sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah doa yang dipanjatkan oleh generasi pertama Islam, yaitu Yahya bin Abi Katsir dan Mahmud Asy-Syami, di mana mereka berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sallimna li Ramadan, selamatkan kami agar sampai ke bulan Ramadan. Kenapa kita butuh minta kepada Allah disampaikan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang ternyata ajal ya keburu menjemputnya sehingga tidak kesampaian ke bulan Ramadan, dan ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Maka kita minta kepada Allah agar disampaikan. Tetapi tidak cukup sampai di sini, karena beberapa banyak orang yang sampai ke bulan Ramadan tapi tidak dia manfaatkan, tapi tidak dia maksimalkan, ya. Maka kita minta kepada Allah yang kedua, wasallim Ramadan lana, jagalah Ramadan ini untuk kami agar kami dapat maksimalkan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak juga sampai di situ, ada hal lain yang penting yang kita perlu minta kepada Allah adalah wa taqabbal wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kita minta kepada Allah agar setelah kita beramal, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Maka inilah doa yang kita panjatkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya barulah kita mempelajari ya hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan agar kita dapat mengisi dan memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masuk ke dalam hadis-hadisnya. Ini tinggal diklik ya. Nanti di rumah bisa buka HP masing-masing. Kalau apa yang disampaikan lupa, tinggal diklik saja, klik. Nah, ini sudah lama saya kumpulkan. Ada tanggalnya biasa di atas tahun 2012 ya. Alhamdulillah. Fadilah beramal di bulan Ramadan. Hadis-hadis yang sahih saya kumpulkan di sini. Yang pertama, keutamaan berpuasa Ramadan atau keutamaan puasa itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kira-kira kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ini hadisnya masuk hadis apa Pak? Hadis Qudsi, hadis Qudsi ya. Jadi ada hadis yang disandarkan kepada Allah, itulah hadis Qudsi. Ada hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah hadis marfu'. Ada hadis yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf. Ada hadis atau riwayat yang disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Ini hadis Qudsi. Cuma nggak semuanya hadis Qudsi. Sampai di sini nih yang saya tandain hadis Qudsinya. Nah, selebihnya hadis Nabawi. Ya, kalau kita mungkin tidak membaca syarah, kita anggap semuanya hadis Qudsi. Nah, ini hadis Nabawi, hadis Qudsinya dari sini sampai sini saja. Wa ana ajzibi. Ya. Baik, sekarang kita akan bacakan. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dari sini saya kasih catatan sampai di sinilah hadis Qudsinya. Selebihnya hadis Nabawi. Apa maksud pernyataan Allah semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa? Ya, puasa itu untukku. Kalau kita lihat kitab-kitab syarah hadis, kita akan temukan beberapa tafsir ulama terkait dengan firman Allah ini. Di antaranya tafsir yang pertama adalah bahwa semua amal anak Adam itu bisa dilakukan karena manusia, dalam arti berpeluang dilakukan karena manusia atau terjadinya riya. Ya, kecuali puasa. Puasa itu untukmu, yakni biasanya tidak dilakukan karena manusia, tetapi dilakukan yakni lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amal yang lain selain puasa itu bisa dilakukan karena manusia atau berpeluang dilakukan karena manusia? Karena kelihatan praktek atau wujudnya. Ya, sholat misalnya dengan seorang berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kelihatan prakteknya, sehingga berpeluang dilakukan karena manusia. Ya, terjadi riya di sana. Ya, sedekah misalnya dengan ada yang dia keluarkan, ya, sehingga berpeluang dilakukan karena manusia. Terjadinya riya di situ.
umroh, haji, kelihatan prakteknya, sehingga berpeluang terjadinya riya atau dilakukan karena manusia. Adapun puasa, ya, peluang dilakukan karena manusia sangatlah kecil, karena tidak kelihatan prakteknya, dan kita nggak bisa bedakan mana orang yang puasa dengan orang yang tidak. Karena puasa itu kan hanya rukunnya niat dalam hati dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nggak ada yang dia kerjain selain nahan diri saja. Maka karena nggak kelihatan prakteknya dan kita juga nggak bisa bedakan, ya misalnya orang lagi puasa dengan orang yang tidak, ya terkadang kita nggak tahu orang ini sedang puasa sunnah, kita suguhkan kepadanya makanan, kita suguhkan kepadanya minuman, ternyata lagi puasa, karena kita nggak tahu, karena memang nggak kelihatan prakteknya. Maka terjadinya karena manusia, ya, untuk puasa ini sangatlah kecil, pada umumnya dilakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksud yang pertama, yakni semua amal anak Adam bisa dilakukan dalam arti berpeluang dilakukan karena manusia, terjadinya riya, syirik, ya nggak boleh maksudnya, tapi berpeluang karena yaitu kelihatan prakteknya. Sedangkan puasa itu nggak kelihatan, maka kata Allah fa'inahu li, pada umumnya dilakukan lillah, karena Allah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah bahwa pernyataan ini menunjukkan kelebihan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain disandarkan kepada manusia, lahu, untuk puasa disandarkan kepada Allah, li. Ini menunjukkan kelebihan puasa karena disandarkan kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebut dengan idhofatul tasyrih, penyandaran yang menunjukkan akan kelebihan sesuatu yang disandarkan itu. Sama seperti kata-kata rumah Allah. Ya, ketika Ka'bah disebut secara lebih khusus dengan rumah Allah, ya, maka ini menunjukkan kelebihan Ka'bah dan Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Meskipun semua masjid adalah rumah Allah, tetapi ketika Ka'bah dan Masjidil Haram lebih secara khusus disebut dengan Baitullah, maka menunjukkan kelebihan Ka'bah dan Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Demikian pula ketika bulan Muharram disebut dengan bulan Allah, kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Ketika Muharram secara lebih khusus disebut sebagai bulan Allah, menunjukkan kelebihan bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lain karena disandarkan kepada Allah. Maka demikian pula ketika puasa disebutkan fa'innahu li, menunjukkan kelebihan puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga adalah bahwa semua amal anak Adam nanti dikembalikan kepada anak Adam itu, dalam arti dipakai buat istilahnya menutupi kekurangannya. Jadi pada hari kiamat kita semua datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membawa amal. Kita tidak membawa harta, tidak membawa dinar, tidak membawa dirham, tidak membawa harta benda. Yang kita bawa hanyalah amal. Ya, ada yang membawa, ya banyak yang membawa misalnya amal soleh berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa, berupa umroh, berupa haji, berupa zikir dan lain sebagainya. Nah, semua amal anak Adam itu dikembalikan kepada dia, kecuali puasa. Puasa tidak dikembalikan kepadanya. Maksudnya apa? Semua amal anak Adam itu bisa dipakai buat menutupi kekurangannya. Jadi ketika dia datang menghadap Allah dengan melakukan kezaliman kepada orang lain, pernah menzalimi atau misalnya mengambil hak orang lain, pernah misalnya mencela, merendahkan kehormatan orang lain, pernah menganiaya orang lain, pernah merampas hak orang lain, pokoknya melakukan kezaliman kepada orang lain. Dan ketika itu kita tidak membawa harta, maka tidak dipakai dari harta kita, karena kita nggak bawa harta untuk membalas dan untuk membayar kezaliman yang kita lakukan. Diambillah dari amal kita, dari sholat diambil, dari zakat diambil,
sedekah diambil, dari umroh diambil, dari haji diambil, dari zikir diambil, semua diambil kecuali puasa. Puasa tidak diambil dan tidak dipakai buat membayar kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. Itu maksud hadis ini. Jadi kalau dari amal yang lain pada diambil, sholatnya diambil buat membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, dari zakat diambil, ya, dari amal-amal soleh yang lain diambil, untuk puasa tidak diambil. Lalu bagaimana kalau misalnya kezaliman yang dia lakukan banyak kepada banyak orang, ya, banyak orang yang dizolimi, sedangkan amalnya sudah habis diambilin kecuali puasa, ya, karena puasa ini tidak dipakai buat membayar, maka kata ulama, Allah kemudian yang menanggungnya dan menutupi kekurangannya, maka Allah yang membayarkan. Inilah diantara keutamaan puasa, tidak dipakai buat membayar kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Ini menurut sebagian ulama. Dan masih banyak tafsir-tafsir yang lain dari para ulama terkait dengan pernyataan Allah, semua amal anak Adam itu untuknya selain puasa, puasa itu untukku. Nah, itu diantara 3 tafsir yang disebutkan oleh sebagian ulama. Baik, jadi itu ya Pak ya. Jadi tafsir yang pertama bahwa amal selain puasa bisa dilakukan karena manusia, tapi puasa ini untuk atau terjadinya dilakukan karena manusia sangatlah kecil karena tidak kelihatan prakteknya. Bisa juga maksudnya menunjukkan kelebihan puasa karena disandarkan kepada Allah, sedangkan amal-amal yang lain disandarkan kepada manusia. Bisa juga maksudnya, ya, kalau amal-amal yang lain bisa dipakai buat membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, adapun puasa maka tidak, karena puasa itu untuk Allah. Kalau masih kurang maka Allah yang tanggung. Itu maksudnya. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala, wa ana adzibi, akulah yang akan sendiri membalasnya. Pernyataan ini kata ulama menunjukkan akan besarnya pahala yang Allah siapkan buat mereka yang berpuasa, karena Allah lah yang akan sendiri membalasnya. Sedangkan Allah Maha Kaya, memiliki karunia yang besar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan akulah yang akan sendiri membalasnya, menunjukkan pahala yang Allah persiapkan buat mereka yang berpuasa sangatlah besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah, termasuk bersabar di sini kata ulama as-shaimun, orang-orang yang berpuasa akan diberikan balasan dari Allah Azza wa Jalla tidak tanggung-tanggung. Perumpamaannya, ya, kita minta kepada tukang, tolong rapihkan musola ini, ya, selesaikan, tenang aja nanti akhir bulan kita akan kasih, kita lagi banyak, kita punya banyak uang, gitu ya. Ya, tentu ini menunjukkan akan besarnya bayaran yang diberikan kepada tukang ini, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki karunia dan Maha Kaya, tentu lebih besar lagi. Nah, ini maksud pernyataan ini, akulah yang akan membalasnya, menunjukkan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan buat mereka yang berpuasa. Maka beruntunglah mereka yang berpuasa dan rugi mereka yang meninggalkan puasa, ya. Baik, berikutnya hadis Nabawi, wasyamu junnah, puasa itu perisai, ya. Kita tahu Pak ya, perisai itu tameng, yakni dipakai oleh seorang dalam peperangan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh, dari sesuatu yang berbahaya. Maka demikian pula keadaan puasa, melindungi seseorang dari apa? Dari sesuatu yang paling berbahaya, dari neraka. Jadi orang yang berpuasa punya pelindung, punya tameng, ya, yang melindungi dirinya dari masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena puasa sendiri bisa memberikan syafaat atau pembelaan kepada dirinya. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat pembelaan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, Rabbi manaqtu ta'am wasyarab fasyafi'ni fihi. Ya Rabbi, dulu ketika di dunia saya cegah dia dari makan, saya cegah dari minum, izinkan saya bela dia. Ya. Maka kemudian syafaat
syafaat atau pembelaan dari puasa pun ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang harusnya dia mungkin masuk ke dalam neraka jadi nggak jadi karena dibela oleh puasa. Perumpamaannya dalam suatu pengadilan, seorang divonis hukuman mati oleh hakim, tiba-tiba seorang berdiri memberikan pembelaan kepada orang yang divonis hukuman mati. Wahai hakim, jangan engkau berikan putusan hukuman mati kepadanya. Dia punya kebaikan ini, punya kebaikan itu, pernah punya jasa ini, pernah punya jasa itu, sehingga yang tadinya dia harus dihukum mati jadi nggak jadi karena dibela oleh orang tersebut, sedangkan orang ini mulia dan didengar kata-katanya oleh hakim. Ya. Maka seperti inilah puasa. Puasa akan memberikan pembelaan ya kepada orang yang melakukannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi bersyukur dan beruntunglah ya mereka yang berpuasa karena akan dibela oleh puasanya. Pada hari ketika orang-orang butuh sekali orang yang membela dirinya, ya, yang menyelamatkan dirinya agar tidak masuk ke dalam neraka. Ya, nah puasa ini ternyata akan memberikan pembelaan. Maka sebagaimana puasa juga pelindung tameng bagi seseorang agar tidak masuk ke dalam neraka, puasa juga kata ulama junnah minal ma'asi, pelindung dan tameng dari terjatuh ke dalam maksiat yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Kenapa? Karena pada puasa ya seseorang dilatih mengendalikan diri, nahan diri, sebagaimana dia nahan diri dari makan, minum dan syahwatnya, demikian pula dia dilatih nahan diri dari maksiat, dari memperturutkan hawa nafsu, yang hawa nafsu ini kata Allah, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu biasa menyuruh pemiliknya untuk melakukan maksiat. Nah, orang yang berpuasa sebagaimana dia dilatih nahan diri dari makan, minum dan syahwat, dia juga dilatih nahan diri juga dari memperturutkan hawa nafsu. Maka orang yang bertakwa lebih dekat kepada ketakwaan karena sudah terlatih menjauhi larangan Allah, terlatih melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan puasa yang merupakan ibadah yang berat, sehingga nantinya ketika ada perintah-perintah yang lain jadi ringan, dan ketika ada larangan-larangan yang lain maka dia pun mampu meninggalkannya karena dilatih. Oleh karenanya bulan Ramadan adalah bulan kita dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbiasa melaksanakan perintah Allah, untuk terbiasa menjauhi larangan Allah, agar ya akhir daripada itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang yang bertakwa, yang mudah menjalankan perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah, sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang bertakwa, dan karenanya kita dimasukkan ke dalam surga yang memang dipersediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah syariatkan ini supaya kita menjadi ahli surga, ya, supaya kita jadi orang yang bertakwa, jadi ahli surga. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, ini. Kemudian Nabi SAW menerangkan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian sedang berada di hari-hari berpuasa, ya, yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu bukan hanya nahan diri dari makan, nahan diri dari minum, ya, tapi juga nahan lisan dan nahan anggota badan. Ya, kata beliau, fala yarfus, jangan berkata kotor. Ini menunjukkan nahan lisannya. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, ya. Menunjukkan tahan juga mulut. Kalau berkata kotor, berteriak-teriak saja sudah dituntut untuk kita tahan, apalagi yang jelas-jelas keharamannya dan merupakan dosa besar, seperti berdusta, seperti gibah, ngomongin orang, seperti namimah, mencoba, seperti menghina, mencela, merendahkan orang lain, memaki, apalagi itu tentu lebih diharamkan lagi. Ini menunjukkan ya puasa juga kita dituntut nahan lisan, gitu ya. Maka Nabi SAW bertegas, fa in sabahu ahad aw qatalah, kalau ketika sedang
sedang puasa, tiba-tiba ada orang yang mencaci maki dia, orang belakang, hina, ya, ngatain dan lain sebagainya, menyebut dia sebagai binatang misalnya, ya, sampai binatang yang ada di kebun binatang disebutkan kepadanya. Apa sikapnya? Ya, di sini Rasulullah SAW menerangkan, auqatalah, atau mengajarnya bertengkar, berkelahi, ya, atau kalau sekarang remaja-remaja sekarang, ya, diajakin tawuran. Nah, ini. Maka Rasulullah SAW menerangkan jalan atau sikap yang seharusnya dia lakukan. Falyaqul, katakan dan sampaikan, inni mru'un shaim, saya sedang puasa. Dalam riwayat lain, marratain 2 kali untuk mempertegas dan memperkuat saya lagi puasa. Maksud perkataan ini adalah, ya, untuk mengingatkan orang yang sedang berpuasa, ya, agar dia tidak membalas caci makian dan tidak meladeni, ya, ajakan berkelahi atau tawuran misalnya. Kenapa? Karena lagi puasa dan orang yang berpuasa dituntut untuk menahan diri, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Masya Allah luar biasa petunjuk Nabi SAW, dan bahwa sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau hanya mengatakan jangan balas. Beliau tidak mengatakan jangan balas, jangan ladeni, tidak mengatakan, tapi menyuruhnya sampaikan, katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa, ya, supaya orang yang dicaci maki, diajak berkelahi, ini menahan diri, saya lagi puasa. Demikian pula agar orang yang mengajak yang bertengkar dan mencaci makinya, ya, juga jangan, ya, caci maki, jangan mengajaknya bertengkar karena orang ini lagi puasa. Hormati orang yang berpuasa. Nah, ini cukup kalimat, sampaikan kalimat ini, insya Allah dia nahan diri dan orang yang mengajaknya juga nahan diri, karena nggak pantas orang lagi puasa dibalas, diajak membalas caci makian, dan tidak pantas diajak berkelahi, bertengkar, apalagi sampai tawuran, nggak pantas. Maka alhamdulillah, ya, bisa dikatakan, ya, dengan adanya syariat puasa, ya, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini semakin berkurang, ya, karena kemaksiatan kan bumi jadi rusak. Ya, tetapi dengan adanya syariat puasa kembali lagi jadi baik. Bumi jadi baik dengan adanya puasa Ramadan. Ya, sedikit-sedikit jadi baik lagi. Ya, sehingga ketika kondisi baik, Allah akan berikan kepada tempat negeri tersebut, ya, keberkahan. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala, ya, melimpahkan keberkahan karena kondisi jadi baik. Di antara penyebabnya dengan syariat puasa ini, ya. Selanjutnya, ya, kata Nabi SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa Muhammad SAW di tangannya, ya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, wa fi riwayah yaumil qiyamah. Demi Allah yang nyawa Muhammad SAW di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi pada hari kiamat, ya. Dalam hadis ini terdapat kabar gembira kepada kita ketika kita sedang berpuasa, bau mulut kita berubah, ya, tidak sedap. Jangan khawatir, karena nanti pada hari kiamat bau mulut ini akan berubah menjadi sesuatu yang sangat wangi, bahkan melebihi wanginya minyak kasturi. Dan ini termasuk di antara keberkahan dan asar pengaruh dari amal soleh Allah Subhanahu wa taala wujudkan dengan mengeluarkan sesuatu yang sangat wangi, ya. Jadi nggak usah khawatir ketika kita puasa bau mulut kita berubah, nanti pada hari kiamat ini akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi melebihi wanginya minyak kasturi, ya. Kemudian Nabi SAW menerangkan, lishaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan memperoleh 2 kegembiraan, yafrahu huma, di mana dia pasti bergembira pada keduanya, ya.
pertama, ida aftar, saat berbuka. Ada di antara kita yang ketika berbuka kita nggak gembira, yang ada bergembira. Karena sebelumnya kita lapar, sebelumnya kita haus, kemudian dihidangkan kepada kita makanan, minuman, kita pun bergembira. Ya. Makanan dan minumannya biasa saja bergembira, apalagi kalau luar biasa. Biasanya diberikan makanan yang enak, minumannya es dan lain sebagainya, yang membuat kita semakin bergembira. Nah, ini keutamaan juga. Ya. Maka sebagaimana dia bergembira pada saat dia berbuka, dia juga akan bergembira nanti idza laqiya rabbah, ketika berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira. Karena apa? Fariha bisawmi, dia bergembira karena membawa amal puasa yang menguntungkan dia, yang berguna baginya, yang memberikan syafaat kepadanya, yang Allah persiapkan untuknya pahala yang besar gak tanggung-tanggung. Allah ampuni dengan puasa dosa-dosanya. Ya. Sehingga dia bergembira. Di tengah ada di antara, bahkan banyak di antara manusia yang sedih, yang nyesel, kalau saja ketika di dunia saya termasuk orang yang berpuasa, ya tentu saya akan dikasih balasan pahala yang besar, tentu ada yang bela saya dari neraka, ya tentu dosa-dosa saya akan dihapuskan. Sayang banget saya dulu ketika di dunia gak berpuasa. Nah inilah ya betapa menyesalnya nanti mereka yang meninggalkan puasa, dan betapa beruntungnya mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa amal puasa. Ya, insya Allah dengan kita baca hadis ini kita semakin semangat, insya Allah, untuk menjalankan ibadah puasa. Ternyata keutamanya sangat besar sekali. Belum lagi ada, saya dapatkan kiriman video ya di WhatsApp, bagaimana ternyata puasa juga dari sisi kesehatan sangat besar sekali. Ya, ada seorang meneliti terkait dengan kanker, ya, penyakit kanker, di mana dia bandingkan antara mereka yang berada di Timur Tengah yang mayoritas Muslim dengan mereka yang berada di Barat dan Eropa. Ya, ternyata yang lebih banyak terkena kanker adalah orang-orang kafir, ya, yang di Barat kah, yang di Eropa, daripada yang Muslim. Setelah diteliti, ya, ternyata ya penyebabnya kaum muslimin ya, yang berada di Timur Tengah ini sedikit terkena kanker adalah karena puasa Ramadan yang mereka lakukan. Di mana dengan puasa Ramadan ya mereka tidak tidak makan dan tidak minum, membuat kanker ini nggak bisa tumbuh berkembang dalam tubuhnya. Karena kanker supaya bisa berkembang itu butuh asupan makanan. Ketika dalam tubuh seseorang nggak ada makanan, ya dia nggak bisa berkembang, menjadikan kanker lama-kelamaan mati. Ya, beda dengan yang nggak puasa, yang makan terus, maka semakin enak kanker itu tumbuh dalam tubuhnya karena mendapatkan terus asupan makanan. Nah ini sehingga ya terus semakin berkembang kanker dalam dirinya. Ya, sedangkan mereka yang berpuasa karena nggak makan, maka lama-kelamaan kanker ini kan nggak dapat asupan makanan mati. Gitu. Nah ini masya Allah di antara keutamaan puasa. Baik, sedikit lagi, insyaallah kita hanya beberapa hadis saja. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini juga termasuk di antara keutamaan puasa, membuat dosa-dosa kita terampuni, sehingga karena diampuni kita nggak dihukum lagi, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Dengan syarat apabila dia menjalankan puasa niatnya itu ikhlas, karena iman itu ikhlas mencakup. Karena iman itu atau ikhlas itu dia menjalankan ibadah puasa karena melaksanakan perintah Allah. Ini ikhlas kan berarti. Yang kedua, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Yang ketiga, agar dirinya semakin dekat dengan Allah. Dan yang keempat, dia pun mengharapkan pahala dari ibadah puasa yang dilakukan. Ini baru ikhlas. Ya, barulah dia akan dapatkan keutamaan ini, akan diampuni dosa-dosa
kalau dia berpuasa karena istilahnya gengsi, orang-orang di lingkungannya pada puasa, kalau sampai dia nggak berpuasa, apa kata orang-orang, apa kata dunia terhadap dirinya, nah, dia nggak dapatkan keutamaan ini. Atau dia berpuasa karena ingin mendapatkan suara, karena dia sedang mencalonkan diri sebagai misalnya kepala desa, maka supaya dia dapat suara, dia pun kemudian berpuasa, ini juga nggak dapatkan keutamaan ini. Atau dia berpuasa karena ingin menjaga nama baiknya, ya, dia sebenarnya malas berpuasa, cuma karena daripada nanti orang mencela dirinya, ya, mendingan saya berpuasa. Kalau niatnya seperti ini, ya, maka nggak dapatkan keutamaan. Harus dia perbaiki niatnya karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah, ingin mendapatkan keridhaannya, ingin dapatkan pahala darinya, ingin dekat dengan Allah, barulah dia dapatkan keutamaan ini. Gitu. Hadis ini menyuruh kita agar memperbaiki niat kita sebelum kita menjalankan ibadah puasa, dan bahwa hendaknya niat kita adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedikit lagi hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, supaya besar ini enak kelihatannya, ya. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, ya, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Arti keberkahan adalah diberikan tambahan kebaikan, keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lain. Sehingga diantaranya diterangkan di sini diantara keistimewaannya, di samping termasuk juga menunjukkan keberkahan adalah amal soleh dilipat gandakan, tidak seperti biasanya pada bulan-bulan yang lain. Ini diantara bentuk keberkahan. Kata Rasulullah SAW, "Faradallahu alaikum siyama." Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan, tuftahu fihi abwaabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dalam sebuah riwayat, pintu-pintu surga, yakni pintu surga betul-betul dibuka, dan menunjukkan bahwa kesempatan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat besar sekali pada bulan Ramadan. Karena kita dilatih apa? Beribadah, menjalankan perintah Allah, dilatih untuk menjauhi larangan Allah di bulan Ramadan, sehingga kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan pintu neraka juga ditutup, dan kesempatan untuk masuk ke dalam neraka sangat kecil. Kenapa? Karena wa tughlaqu fihi maradatus syayatin, setan-setan durhaka yang biasa bisikin manusia berbuat maksiat pada dibelenggu. Di samping energi kita sedang lemah, karena kita lapar, karena kita haus, sehingga untuk melakukan aktivitas itu agak males, ya. Jadi untuk melakukan maksiat juga males karena kita lagi lemah, gitu ya. Jadi sudah setan yang bisikin, yang biasa mendorong kita berbuat maksiat dibelenggu, energi kita sedang lemah, tinggallah sisa hawa nafsu yang mengajak berbuat maksiat, ya, sehingga kecil kesempatan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau masih juga, berarti kecenderungan kepada maksiat sangat besar. Dan menunjukkan juga bahwa mereka yang tidak berpuasa, ya, rentan untuk melakukan maksiat dan tidak memiliki pengendalian diri, mudah terbawa hasutan ajakan, ya. Fihi lailatun hiya khairu min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, ya. Apa maksud lebih baik daripada 1000 bulan? Maksudnya, kata ulama, bahwa beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar melebihi ibadah yang dilakukan oleh seseorang selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ya. Ini apa istilahnya? Di antara karunia yang Allah berikan kepada umat ini dengan usia yang mereka yang pendek, yang kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalla man yajuzu dzalik. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampauinya. Kalau dari 60 70
harus siap ya dipanggil ya. Dan ada yang melampaui itu usianya, tapi sedikit gitu ya. Nah, dengan usia yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya Lailatul Qadar, yang kalau dia beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dapat mengungguli orang-orang terdahulu yang mengisi waktu-waktunya dengan beribadah selama 83 tahun ya. Beribadah misalnya melakukan qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka melebihi mereka yang melakukan qiyamul lail selama 83 tahun. Membaca Al-Quran melebihi mereka yang membaca kitab Allah selama 83 tahun dan seterusnya ya. Dimana orang-orang dulu usianya pada panjang-panjang ya, beda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang pendek-pendek. Orang dulu sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Ankabut, Nabi Nuh saja ya, beliau tinggal berdakwah saja selama 950 tahun sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Ankabut, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan dia tinggal mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Orang ketika dikasih usia sampai ratusan tahun dia punya banyak cerita. Anggaplah dikasih usia 500 tahun saja dia tahu kondisi 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Ya, tahu misalnya masa ketika Indonesia dijajah, zaman Jepang, zaman Belanda, atau zaman sebelumnya, zaman Majapahit, gimana keadaannya misalnya tahu, dan lebih sahih daripada orang yang hanya istilahnya mendengar dari atau membaca sejarah ya, karena dia menyaksikan langsung sehingga lebih sahih riwayatnya ya. Dia tahu 200 tahun yang lalu kondisi di sini bagaimana, nggak ada rumah-rumah, sepi, ya, hutan dan lain sebagainya. Nah ini apalagi kalau sampai dikasih usia sampai ratusan tahun, 900 tahun, itu Nabi Nuh alaihissalam saja itu dakwahnya belum ditambah ketika usia sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi berapa? Ya. Makanya ada sebuah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ini kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wal haraj, silahkan sampaikan riwayat dari Bani Israel dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka silahkan disampaikan. Disebutkan dalam riwayat Israiliyat ada nenek-nenek yang ngadu kepada atau sedih ya, mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam, sedih karena anaknya yang meninggal dunia dalam usia muda. Maka ditanya sama Nabi Nuh alaihissalam, dalam usia berapa anakmu meninggal dunia? Kata nenek-nenek ini dalam usia 300 tahun ya. Maka dihiburlah oleh Nabi Nuh alaihissalam, oh nanti setelah kita ada kaum, ada umat yang usianya 60-an sampai 70-an ya, sedikit sekali, pendek sekali usia mereka. Ketika disampaikan demikian sama Nabi Nuh alaihissalam, maka kata nenek-nenek tersebut, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, tentu saya akan isi dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa pendeknya usia umat Nabi Muhammad SAW dan betapa panjangnya usia orang-orang terdahulu. Maka agar kita dapat mengungguli mereka yang usia pada panjang-panjang, dikasihlah malam Lailatul Qadar agar mengungguli. Maka kata Nabi SAW, man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ya, dan keutamaan bulan Ramadan secara umum, maka dia adalah orang yang malang, yang rugi kesempatan dia meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, bekal yang banyak untuk menghadapi perjalanan yang panjang, perjalanan setelah kematian. Dia tidak memanfaatkan, mengambilnya. Padahal kita tahu perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang panjang, yang mana seorang berada di alam kubur, ada yang sudah puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Perjalanan yang panjang. Kalau kita tidak membawa bekal yang banyak, kita akan menyesal. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, kita akan pulang kampung misalnya, kalau perjalanannya panjang, kalau kita nggak bawa bekal yang banyak, kita akan menyesal. Iya, kalau dunia masih banyak orang yang bantu, tinggal kita telepon, kita minta bantuan. Tapi kalau di alam kubur, kita sendirian dengan amal kita, nggak ada yang bisa membantu kita. Maka Ramadan adalah kesempatan kita untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya dan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, dan kesempatan bagi kita agar diampuni dosa-dosa. Ini mungkin
beberapa hadis yang bisa kita pelajari dan masih banyak, tinggal silahkan dibaca masing-masing ya, karena nggak mungkin saya bacakan semuanya ya. Mungkin 3 atau 4 hadis saja ini cukup insyaallah, dan sebelum itu mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan, silahkan mungkin kalau ada yang belum jelas terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan. Ya, silakan. Lebih wangi. Iya betul. Lalu bagaimana kalau misalnya ketika dalam sholat, khususnya sholat asar kan menjelang berbuka, itu nafas kita tuh bau. Bukan hanya asar, siang kadang-kadang juga. Kanan kiri kita mungkin merasa terganggu, dan itu mungkin termasuk zalim kan kepada sesama kita. Apakah apa yang lebih utama gitu untuk menghilangkan bau itu, atau lebih baik di sisi Allah? Oh gitu ya. Jadi yang tadi disebutkan hanyalah sebagai kabar gembira, jadi supaya kita nggak begitu istilahnya khawatir kalau ketika puasa nanti bau mulut kita bau. Jadi tetap aja kita jalankan puasa meskipun bau mulut kita berubah. Nah kemudian ini terkait dengan supaya orang lain di kanan kiri kita nggak terganggu ya, terkait dengan istilahnya menggosok gigi, ada kaitannya juga ya. Sebagian ulama menerangkan kalau dengan siwak nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Cuma kalau dengan ditambah odol karena ada rasa yang kuat dan bisa masuk ke dalam bagian tenggorokan, ini makruh, sebaiknya tidak dilakukan ya, karena ada kayak rasa yang membuat seakan-akan kayak masuk ke tenggorokan. Maka sebaiknya kalau cuma sekedar siwak nggak jadi masalah, karena siwak itu kan nggak pakai tambahan odol misalnya. Cuma kalau ditambah dengan odol ini yang sebagian ulama memakruhkan. Jadi sebaiknya ya, hanya sekedar dengan siwakan saja, nggak jadi masalah, untuk mengurangi misalnya bau gitu. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Jadi nggak jadi masalah bersiwak ya. Adapun kalau ditambah dengan pasta gigi ini yang mungkin kurang utama ya, atau makruh, wallahu a'lam. Itu yang diterangkan oleh sebagian ulama seperti itu. Jadi nggak jadi masalah, dan mau gimana kita kenyataannya seperti itu. Yang penting kita juga jangan membuat orang lain sengaja gitu. Kalau bisa kita ya nggak membuat mereka ya, makanya kita datang ke masjid, ke musola dengan mengenakan wangian juga membantu untuk mengurangi orang kanan kiri kita terganggu dengan bau mulut gitu. Dengan kita memakai minyak wangi juga membantu insya Allah. Saya kira itu. Allah, ada lagi mungkin? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Biasanya kita ya, seorang yang tadinya sifatnya dari nasionalis idealis, sekarang jadi nasionalis religius ya betul. Nah, sini gini, kita ibaratkan jadinya kalau kita mau menghadapi hidangan ini, itu dia enak ya, agak lalak jadinya, nah gitu. Saya pikir jadinya kayak seperti pengganggu gitu, saya pikir ya bahasa kasar mengganggu, tapi ya mungkin bisa dijawab dengan hal yang lain, tapi untuk nggak mengganggu atau bisa sebagai penguat kita gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi yang demikian ini. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana kita menyambut bulan Ramadan itu dengan ya diantaranya bergembira ya Pak ya. Ya memang harus, karena dengan kita bergembira itu membuat kita semakin semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Dengan melihat keutamaan kita semakin semangat, nggak malah waduh nanti kita nggak makan di siangnya. Jangan, kita lihat keutamaan ini, insya Allah kita menyambutnya dengan gembira gitu, dengan adanya bulan Ramadan ya, dengan tidak memikirkan nanti ketika buka kan enak-enak makanannya, jangan pikirkan itunya, tapi lihat keutamaan yang ininya. Betul seperti itu. Nah, mungkin ada lagi mungkin sebelum ditutup yang belum jelas.
Ibu-ibu jelas Bu ya? Oh ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Betul. Masuk surga. Iya betul. Ya baik, terima kasih. Nah, baik, kalau misalnya seorang meninggal di bulan Ramadan, kalau sedang dalam keadaan puasa, insya Allah husnul khotimah, karena sedang beramal soleh. Tapi apakah dia kemudian langsung masuk surga? Jawabnya tidak, karena masuk ke dalam surga nanti, ya pada hari kiamat, dan yang pertama kali akan memasuki adalah Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saya termasuk ahli surga insya Allah, ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan misalnya berpuasa Ramadan, ya maka insya Allah dia termasuk ahli surga. Hanya saja untuk masuk ke dalam surga nanti, tetapi dia ketika di alam kubur, insya Allah dia juga akan mendapatkan nikmat kubur. Kubur akan menjadi salah satu di antara taman-taman surga yang di situ dia merasakan kenyamanan, kenikmatan, dan kubur menjadi tempat istirahatnya. Ya setelah dia merasakan kelelahan dan penderitaan dalam kehidupan dunia, ya karena sebagian orang mengira ketika dia meninggal dunia dia pasti akan istirahat. Belum tentu, tergantung amal yang dia kerjakan ketika di dunia. Kalau termasuk orang yang soleh, beriman dan beramal soleh, maka kubur ya menjadi tempat istirahatnya. Tapi kalau ketika di dunia tidak di atas keimanan atau pelaku maksiat, maka dia bukan atau tidak. Setelah masuk ke dalam kubur, ya kubur bukan jadi tempat istirahatnya, bahkan semakin menderita lagi. Ini agar tidak kita seperti sebagian orang yang sampai dia menginginkan kematian, ya karena melihat bahwa dengan mati istirahat dan dia selesai dari berbagai macam penderitaan, sehingga ada yang memilih bunuh diri. Nauzubillah min dzalik, karena nggak kuat menjalani hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Akhirnya disangkanya supaya selesai dari masalah dia bunuh diri, padahal dengan bunuh diri malah tambah masalah lagi, gitu ya. Baik, itu mungkin karena waktu sudah semakin siang, saya kira cukup apa yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan membantu kita mendorong untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke bulan Ramadan, dimudahkan beramal saleh, dan agar amal-amal kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum